Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang mata kuliah pengantar manajemen, tentang pengambilan keputusan manajemen. Kepada yang terhormat Ibu dosen mata kuliah pengantar manajemen, Ibu Ima Sukaesi, SEMM yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Farela Valencia Adista dan rekan saya namanya Kalvina Izumi. Pembuatan keputusan. Yang pertama, jenis-jenis keputusan manajer. Yang kedua, langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang ketiga, gaya keputusan. Yang keempat, tipe-tipe masalah dan pemecahan dalam keputusan. Yang kelima, model pengambilan keputusan. Yang keenam, teknik pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan oleh Ralph C. Davis. Keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecah masalah. Selain itu, juga harus didasari atas logika dan pertimbangan, penetapan alternatif terbaik, serta harus mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, dari Mary Follett. Seorang pengambil keputusan haruslah memperhatikan hal-hal seperti logika, realitas, rasional, dan pragmatis. Yang ketiga, dari James A. F. Stoner. Secara umum, pengertian teori pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Jenis-jenis keputusan manajer. Yang pertama, keputusan yang diprogram adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Yang kedua, keputusan yang tidak diprogram adalah keputusan yang berkenan dengan masalah-masalah khusus, khas, atau tidak biasa. Yang ketiga, keputusan dalam kondisi kepastian. Dalam kondisi kepastian, para manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Karena telah tersedia informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat diukur sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan dalam kondisi resiko. Dalam kondisi ini, manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil, tetapi informasi lengkap tidak tersedia. Yang kelima, keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Manajer tidak mengetahui probabilitasnya, bahkan mungkin tidak mengetahui kemungkinan hasilnya. Berikutnya, langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, ada pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data yang relevan. Yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif-alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan. Yang ketujuh, evaluasi hasil keputusan. Gaya pengambilan keputusan. Gaya direktif, yaitu gaya kepemimpinan yang mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan dan harapan bawahan. Gaya konseptual, mengambil keputusan yang terbuka dengan cara-cara baru dan berani menghadapi resiko. Memiliki visi untuk mengambil keputusan jangka panjang, tetapi kurang cepat dalam menentukan rencana tindakan jangka pendek yang harus segera diterapkan. Gaya analisa, suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya, atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Gaya perilaku, gaya seseorang yang memberikan ciri khas dalam tanggapannya. Tipe-tipe masalah dan pemecahan dalam keputusan. Masalah-masalah alokasi, masalah-masalah persediaan, masalah-masalah routing atau scheduling, masalah-masalah persaingan, masalah-masalah pengurutan, masalah-masalah pencarian,
masalah-masalah antrian, garis tunggu, masalah-masalah penggantian. Model pengambilan keputusan. 1. Model ekonomi. Keputusan seseorang itu rasional, berusaha mencapai pendapatan marginal sama dengan biaya marginal untuk memperoleh keuntungan maksimum. Model manusia administratif, di mana seseorang tidak menginginkan memaksimalisasi tetapi cukup keuntungan untuk memuaskan. Ketiga, model manusia mobisentrik. Perubahan merupakan nilai utama, sehingga orang harus selalu bergerak bebas dalam pengambilan keputusan. 4. Model manusia organisasi. Memiliki sifat setia dan penuh kerjasama dalam pengambilan keputusan. 5. Model pengusaha baru. Bersifat kompetitif. 6. Model sosial. Seseorang dalam pengambilan keputusan diliputi oleh perusahaan, emosi, dan situasi alam bawah sadar. Teknik pengambilan keputusan. Teknik kreatif. Brainstorming. Digunakan untuk membantu memacu gagasan-gagasan kreatif dengan menggali dan mendapatkan kreativitas maksimum dari kelompok dengan memberikan kesempatan menyampaikan ide. Sinektis didasarkan pada asumsi bahwa proses kreatif dapat dijabarkan dan diajarkan dengan tujuan meningkatkan output kreatif individual dan kelompok. Teknik partisipatif. Teknik ini dilakukan dengan melibatkan individu-individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Teknik ini bersifat formal atau informal dan menyangkut keterlibatan intelektual dan emosional. Sekian dari pembahasan dari kelompok 9. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.